di daerah Sulawesi Selatan terdapat kerajaan yang bernama Kerajaan Luwu. Kerajaan Luwu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Datuk Maunggi atau biasa dikenal Datuk Luwu. Datuk Luwu mempunyai satu anak gadis yang cantik jelita bernama Putri Dadenpalik. Putri Dadenpalik berperilaku anggun dan aura kecantikannya terpancar di seluruh desa. Seluruh warga menyanjung kecantikan Putri Dadenpalik sehingga terdengar sampai Kerajaan Bone. Raja Bone datang dan berkata, "Sebenarnya maksud kedatanganku ke sini ingin menjodohkan anakmu Putri Dadenpalik dengan anakku, putra mahkota Kerajaan Bone." Dengar pernyataan tersebut, Datuk Luwu bimbang karena pada masa itu putri kerajaan tidak diperbolehkan menikah dengan putra kerajaan lain. Jika ditolak, khawatir terjadi peperangan antar kerajaan dan menimbulkan rakyatnya menderita. Setelah berpikir secara matang, Datuk Luwu menerima perjodohan tersebut. "Baik, saya terima niat baik Anda. Saya harap semuanya berjalan secara damai dan lancar." Kedua kerajaan tersebut pun menyiapkan acara lamaran yang sangat megah. Namun, ada satu tragedi yang menimpa Putri Dadenpalik. Tiba-tiba, sekujur tubuh sang putri terdapat luka-luka dan cairan yang menjijikan. "Mengapa tubuhku seperti ini? Padahal sebentar lagi hari lamaranku." Kemudian sang putri diungsikan ke pulau terpencil yang bernama Pulau Wajo. Musibah yang terjadi pada Putri Dadenpalik terjadi sebelum kedua kerajaan itu bertemu. Merasa kasihan putrinya sedang menderita penyakit, Datuk Luwu memberikan sebuah keris yang harus dibawa oleh Putri Dadenpalik. Saat tiba di Pulau Wajo, Putri Dadenpalik duduk di tepi danau dan melamun. Ketika sedang melamun, tiba-tiba ada seekor kerbau putih yang datang menghampiri dan menjilati luka-luka yang diderita Putri Dadenpalik. Putri Dadenpalik bingung, "Mengapa engkau menjilati luka-lukaku yang menjijikan ini?" Ketika sudah dijilat oleh kerbau, tiba-tiba luka-luka yang dialami oleh Putri Dadenpalik seketika menghilang dan sembuh. Putri Dadenpalik terkejut. Lalu Putri Dadenpalik menganggap kerbau tersebut sebagai mukjizat sekaligus sahabatnya. Sang putra mahkota dari Kerajaan Bone yang sebelumnya ingin melamar Putri Dadenpalik bersama rombongannya sedang berburu di hutan. Namun di tengah perjalanannya ia terpisah dengan rombongannya sehingga ia tersesat di dalam hutan sendirian. Ketika sedang mencari jalan keluar, ia tiba-tiba menemukan rumah yang berpenghuni. Ternyata rumah tersebut milik Putri Dadenpalik. Ia berniat bermalam di situ karena hari sudah menjelang gelap dan ia tidak mungkin kembali pada saat itu juga. Putra mahkota berkata, "Tok tok tok, permisi, bolehkah saya bermalam di sini? Aku tersesat di hutan. Aku tidak tahu jalan pulang." Melihat sang putra mahkota itu, Putri Dadenpalik merasa tidak asing dengan wajahnya. Mirip sekali dengan pria yang ia temui dalam mimpinya. Akhirnya pada saat itu, Putri Dadenpalik dan Pangeran Mahkota akrab, namun mereka lupa menanyakan asal kerajaan mereka masing-masing. Pada harinya, Putri Dadenpalik ingin pulang ke Kerajaan Luwu, tempat ia berasal. Putri Dadenpalik berkata, "Aku akan pulang ke rumahku. Pada hari ini, aku akan meninggalkan hutan ini." Lalu, Putra Mahkota berkata, "Baiklah, aku akan ikut." Putra Mahkota Bone dan Putri Dadenpalik akhirnya kembali ke kerajaan mereka masing-masing. Saat bertemu ayahnya, Putri Dadenpalik bercerita bahwa ia telah jatuh cinta oleh seorang pria. "Ayah, aku telah jatuh cinta kepada seorang pria, namun aku tidak mengetahui di mana dia berasal dan aku tidak mengetahui namanya." Mendengar pernyataan putrinya tersebut, Datuk Luwu segera menjawabnya dan berkata, "Maaf nak, tapi ayah sudah jodohkan kamu dengan putra kerajaan lain." Mendengar hal tersebut, Putri Dadenpalik sangat sedih dan kecewa kepada ayahnya. Akhirnya tiba saatnya kedua kerajaan tersebut menyelenggarakan pesta pernikahan yang sangat megah. Alangkah terkejutnya kedua mempelai ketika mereka bertemu. Ternyata Putri Dadenpalik dijodohkan dengan putra kerajaan Bone yang saat itu ia temui di hutan.
Putri Tandapalik terkejut dan berkata, "Ternyata engkau yang dijodohkan denganku." Lalu putra kerajaan Bone menjawabnya, "Hahaha, iya. Ternyata kita dipertemukan kembali ya." Siapa yang menyangka mereka berdua dipersatukan kembali dalam perjodohan orang tuanya. Jodoh memang tidak akan kemana. Lalu mereka hidup bahagia selamanya.